Iya kan? Mau sepakat lagi kalau memang Enggak, kalau bisa nanti dijawab dulu tapi ya, nanti ada. ya, itu maksud saya tadi. Jadi kalau bisa kita serahkan dulu, jawab dulu, lalu kita kasih kesempatan lagi ya. Sesi ini pamungkasnya pertanyaan ketua sidang. Saudara Hasto, apakah penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan? Jadi saya ulangi, apakah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka adalah akibat, bukan sebab. Saya ulangi lagi, apakah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK adalah akibat tidak terpenuhinya komitmen PDIP untuk mencalonkan Abraham Samad sebagai wakil presiden. Titik. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati. Izin kami akan jawab satu persatu. Yang pertama dari Pak Safruddin Suding, dari beberapa pertemuan-pertemuan itu sebagai satu kesatuan rangkaian peristiwa, yang mana dari situ kami tegaskan bahwa dari situlah ada sebuah persoalan yang bagi Bapak Abraham Samad dipandang sangat serius karena kekecewaan beliau untuk tidak ditetapkan sebagai cawapres. Pertemuan yang keenam itulah yang sesuai dengan keterangan saya tadi dilaksanakan di rumah Bapak Abraham Samad, di mana saya hadir jam 00.30 pagi pada tanggal 19 Mei malam hari, atau sudah tanggal 20 jam 00.30. Kemudian pertemuan di airport yang merupakan pertemuan ketiga di Bandara Jogja, di situ pertemuan memang terbuka. Tapi dari pertemuan terbuka itulah kemudian kami melanjutkan pertemuan dilakukan di Grand Hyatt. Tentu banyak saksi-saksi yang ada di sana, di Grand Hyatt tersebut, dan di Jogja ya. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu juga dibahaslah sebagai tindak lanjut dari pertemuan Bapak Jokowi Dodo di Airport Jogja dengan Bapak Abraham Samad. Apakah pertemuan tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan gain politik? Ya tentu saja tidak. Kami meyakini untuk memenangkan pemilu, kami dengan bekerja keras, bukan mendompleng pada popularitas orang per orang. Dan kemudian terkait dengan gambar pada saat pertemuan di tempat Bapak Hendro Priyono, di situ sangat tegas kami sampaikan, mengingat ini sedang dalam proses penyidikan, dan kami juga mendengar ada kemungkinan untuk dilakukan tes kebohongan dengan menggunakan lie detector, maka sengaja bahwa siapa yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itulah yang memang nanti akan menjadi bagian dari tolak ukur dalam penyidikan tersebut. Kemudian terkait juga dengan siapa yang sebenarnya melakukan inisiatif itu, kami memahami aturan bahwa pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung terkait dengan perkara yang ditangani. Ada kode etik yang sangat ketat yang harus dijalankan oleh pimpinan KPK. Karena itulah kami pastikan bahwa inisiatif itu bukan dari kami. Bagaimana kami punya inisiatif untuk bertemu dengan seorang pimpinan KPK? Inisiatif itulah justru dilakukan oleh Bapak Abraham Samad, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penghubungnya yang inisialnya, ini untuk kepentingan perlindungan saksi, adalah D1. Itu pada awalnya. Dilakukan beberapa kali pertemuan, kami tetap tidak percaya, akhirnya kami dikejar-kejar terus, akhirnya untuk ketemu apa salahnya, untuk membuktikan apakah betul Pak Abraham Samad bisa ditemui. Ternyata bisa ditemui di The Capital itu.
Saya juga nggak nyangka pertemuannya di sebuah apartemen yang mewah itu. Tapi disitulah pertemuan pertama diadakan, dan di situ memang tidak ada deal. Karena memang kami datang bukan untuk membawa sebuah proposal. Kami datang karena sebuah penasaran, mengingat kami dikejar-kejar terus untuk bertemu dengan Bapak Abraham Samad, dan ternyata kami bisa bertemu dengan beliau. Disitulah pada kesempatan pertama beliau menyampaikan, lihat itu salah satu persoalan yang ditangani terkait dengan anggota kader kami, hukumannya ringan. Maka kami berbicara kemudian kasus-kasus, obrolan sebagaimana kita minum kopi sambil membicarakan tentang kasus, dan tidak ada deal di situ. Yang kami kagetkan adalah, oh ternyata bisa juga berbicara kasus dengan pimpinan KPK. Kemudian pimpinan bisa dijelaskan kasus apa saja, Mas, yang dibicarakan pada saat itu? Ya, itu udah cukup lama. Itu udah kami sampaikan di dalam berita acara di Bareskrim di situ. Tapi ini karena pertemuan terbuka, mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan di sini. Kemudian sebentar, pada saat Pak Hasto, ya, menyambung ini Pak Beni izin ya. Tadi Saudara Hasto menyampaikan untuk meringankan hukuman seseorang. Kan itu tadi saya garis bawahi. Itu yang saya sampaikan tadi pertanyaan saya. Apabila ada janji baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi tugas seseorang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal proses penyidikan dan proses penuntutan, dalam hal tuntutan rekusitor di pengadilan, kalau itu benar, ini kan saya beranggapan Saudara Hasto ini menceritakan benar, kan begitu. Inilah yang perlu kami minta keterangan, menyambung pertanyaan Saudara Suding yang terhormat, berkenaan kasus apa dan siapa yang dijanjikan untuk diringankan hukumannya. Dalam hal ini bukan hukuman, rekusitornya. Kami persilakan Saudara Hasto. baik, terima kasih. Itu bukan janji, tetapi adalah sebuah pernyataan. Mas Hasto, Ya. sedikit pimpinan. Artinya ada kekhawatiran kita, Mas, gini. Artinya dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 jelas aturannya di situ. Seorang pimpinan KPK dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara dalam membicarakan menyangkut masalah perkara yang ditangani. Nah, kita jangan dibawa dalam suatu katakanlah ada upaya untuk mengkait-kaitkan gitu loh. Nah, makanya kenapa saya memburu kasus apa saja supaya ada kejelasan gitu loh. Ada kejelasan, memang ada kasus yang dibicarakan dalam persoalan itu, jangan sampai aja dikait-kaitkan lalu kemudian melibatkan, karena itulah yang dilarang dalam Undang-Undang 30 tahun 2002. Kalau hanya sekedar pertemuan biasa nggak ada larangan. Nah, makanya kenapa saya mempertanyakan kasus apa saja dan apa yang dijanjikan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kami paham. Jadi pimpinan, yang disampaikan oleh beliau adalah pernyataan, bukan janji bantuan. Beliau menyatakan, lihatlah Bapak, ya saya sebut aja di sini karena juga sudah menyampaikan di dalam press release yang pertama, lihatlah bahwa hukuman dari Bapak Emir Muiz hukumannya ringan, itu bantuan saya.